Sekolah Cina terus menjadi pilihan kaum majoriti di negara ini. Maka usaha-usaha ke arah menutup sekolah Cina boleh dihentikan serta-merta kerana kaum majoriti telah mengiktiraf sekolah Cina sebagai sekolah terbaik. Kalau UEC diterima, kerajaan yang mengiktiraf UEC itu berlaku zalim kepada rakyat. Jadi, timbul desakan daripada pihak Donzong yang ingin UEC ini diiktiraf sebagai syarat kemasukan ke universiti awam sama dengan SPM. Perkara ini mendapat tentangan daripada orang-orang pendidikan, terutamanya yang menyokong dasar pendidikan negara. Kenapa UEC ni orang tak suka? Pertama sekali, tolak tepi bab perkauman. Ya, bagi saya pengiktirafan sijil UEC ini kan oleh mana-mana pihak di dalam negara kita sudah tentu ia tidak selari dengan dasar pendidikan di negara ini, sebab dasar pendidikan kita begitu jelas sekali lah dalam Akta Pendidikan tahun 1996 yang menegaskan bahasa Melayu adalah bahasa pengantar utama. Dan kita tahu dalam isu sijil UEC ini sekolah-sekolahnya adalah sekolah menengah persediaan Cina yang tidak langsung menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini saya akan membahas tentang isu Unified Examination Certificate, UEC. Kembali menjadi topik hangat di Malaysia. Sertifikat yang dikeluarkan oleh sekolah menengah Cina ini diajukan agar diakui sebagai syarat masuk universitas negeri. Sebuah usulan yang menuai perdebatan sengit. Apa itu UEC? UEC merupakan sistem ujian yang digunakan di sekolah menengah Cina Malaysia, dengan kurikulum yang mengadopsi sistem pendidikan Tiongkok dan standar internasional. Lulusan UEC diakui oleh berbagai universitas ternama di dunia, mulai dari Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Namun, di Malaysia sendiri, UEC belum mendapat pengiktirafan resmi untuk masuk universitas negeri. Mengapa sekolah Cina mengusulkan UEC? Ada beberapa alasan kuat di balik desakan ini, seperti keselarasan akademik. Dengan diakui, siswa lulusan sekolah Cina tidak perlu mengikuti ujian lain seperti SPM untuk masuk universitas negeri. Lalu kualitas pendidikan, sekolah Cina dikenal memiliki standar akademik yang ketat. Banyak pihak menilai lulusan UEC justru unggul di bidang sains, teknologi, maupun ekonomi. Pengakuan dan kesetaraan, komunitas Cina merasa aneh jika negara lain menerima UEC, sementara Malaysia sendiri menolaknya. Bagi mereka, pengakuan UEC juga menyangkut martabat dan kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional. Penolakan datang terutama dari kelompok nasionalis Melayu, dengan beberapa alasan utama. Pertama, bahasa dan identitas. Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, bahasa pengantar utama adalah bahasa Melayu. UEC dinilai tidak selaras karena banyak mata pelajaran diajarkan dalam Mandarin atau Inggris. Kedua, politik perkauman. Ada kekhawatiran pengakuan UEC akan memperkuat segregasi etnis dalam pendidikan. Ketiga, isu simbolik. Menolak UEC sering dijadikan modal politik untuk menunjukkan keberpihakan pada kedudukan Melayu dalam struktur nasional. Secara akademik, UEC jelas menawarkan kualitas yang diakui dunia. Namun di Malaysia, isu pendidikan jarang berdiri sendiri. Ia selalu terkait dengan bahasa, identitas, dan politik. Bagi komunitas Cina, pengakuan UEC bukan hanya soal masuk universitas, melainkan juga tuntutan akan kesetaraan. Sementara bagi sebagian kelompok Melayu, penerimaan UEC dianggap mengancam dasar kebangsaan. UEC menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan bisa berubah menjadi ajang tarik-menarik identitas. Pertanyaannya, apakah Malaysia mampu melihat UEC murni dari sisi kualitas pendidikan? Ataukah isu ini akan terus menjadi simbol politik perkauman? Banyak rakan-rakan kita bertanya kenapa Sarawak mengiktiraf UEC, iaitu peperiksaan sekolah Cina. Kita nampak bahawa sekolah Cina ni mereka mempunyai satu tahap standard yang tinggi dalam matematik, dalam perkiraan. Jadi Sarawak mengiktirafkan UEC dengan satu syarat, mesti ada bahasa Malaysia kredit. Jadi maknanya, anak kita yang bukan daripada keturunan Tionghoa
mereka boleh bercakap Mandarin. Dan kita ini mempunyai ekonomi yang terbuka dan sudah tentu kalau anak kita boleh bahasa Mandarin, mereka tahu apa mereka cakap. Kalau tidak, orang Sarawak kata tengangak. Tengangak mean, ya.